Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari sesi 0532. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hakikat manusia. Baiklah, anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Fakri Hatta, yang kedua ada Muhammad Yazid Zidan Mulyadi, dan ketiga saya sendiri Fitri Asri, dan keempat Ica Handayani. Materi pembahasan kita di sini ada 4. Yang pertama, konsep manusia, yaitu pengertian, unsur, dan karakteristik. Yang kedua, penciptaan manusia menurut Islam dan sains. Yang ketiga, dimensi kemanusiaan. Yang keempat, fungsi, peran, dan tujuan hidup manusia unggul bermartabat. Pertama, konsep manusia. Pengertian manusia. Secara etologi, istilah manusia di dalam Al-Quran ada kata yang dipergunakan, yakni pertama, al-insan, yaitu yang biasa digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia. Yang kedua, al-bashar, yaitu manusia adalah makhluk biologi serta sifat-sifatnya. Yang ketiga, Bani Adam, menggunakan Bani Adam, menunjukkan bahwa manusia adalah keturunan dari Nabi Adam. Yang keempat, Zuriyah Adam, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Maryam ayat 58, yang artinya makhluk yang diberi Allah nikmatnya di dunia dan akhirat, yakni keturunan Nabi Adam. Yang kelima, Al-Nas, menunjukkan hakikat manusia sebagai manusia sosial dan menunjukkan karakteristik manusia yang senantiasa dalam keadaan labil. Selanjutnya, unsur manusia. Manusia memiliki 3 unsur, yaitu substansi jasmani. Manusia terdiri atas struktur organisme fisik yang sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran Surat Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan fisik yang sebaik-baiknya, jauh sempurna daripada hewan. Yang kedua, substansi ruhani. Ruhani merupakan psikis manusia yang menjadi esensi kehidupan. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29 yang artinya, maka apabila kami telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Yang ketiga, substansi nafsani. Disebut dengan nafsani yang artinya jiwa, merupakan unsur yang menjebatani ruh dan jiwa. Quran surah Al-Syam ayat 7 hingga 10 yang artinya, demi kami dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengiklankan kepada jiwa itu jalan kefasihan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Karakteristik manusia. Pertama, manusia itu adalah sebagai makhluk spiritual. Manusia memiliki kemampuan untuk memahami dan menghayati serta menentukan makna dari suatu yang dilakukan atau dialami. Makhluk intelektual, manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan alam. Yang ketiga, makhluk sosial. Manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, makhluk biologi. Manusia memiliki raga yang dapat melakukan aktivitas tubuh dan perkembangan, memerlukan makanan dan berkembang biak. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Handayani. Saya di sini sebagai pemateri. Saya akan menjelaskan tentang penciptaan manusia menurut Islam dan sains. Yang pertama yaitu menurut Islam. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14,
Allah telah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan tentang asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari saripati tanah yang kemudian dijadikan air mani yang disimpan di tempat yang kokoh yaitu rahim. Lalu, air mani itu menjadi sesuatu yang melekat, dan sesuatu yang melekat itu kemudian dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kemudian dijadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, dan jadilah makhluk yang berbentuk itu manusia. Yang kedua yaitu menurut sains. Kemudian, dalam perspektif sains modern, jelaskan pula bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu yang pertama fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua. Yang kedua fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danisa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ziden. Dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan terbagi menjadi 7. Yang pertama, dimensi fisik atau jasmania. Salah satu dimensi kemanusiaan manusia yang telah dianugerahkan Allah melalui proses kejadian manusia sejak dalam kandungan ibu atau terbentuknya konsepsi, berproses hingga tiba saatnya masa kelahiran atau terlahir ke dunia. 2. Dimensi akal. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna kejadian dan penciptaannya bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kesempurnaan kejadian dan penciptaan manusia sebagai makhluk paling indah dan tinggi derajatnya dikarenakan manusia diberikan dan dibekali oleh Allah berupa akal dan pikiran. 3. Dimensi iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya yang beriman supaya masuk ke dalam syariat Islam secara utuh dan menyeluruh. Bentuk ajaran Islam yang secara seutuhnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dan rasulnya, dan kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul, qada baik dan buruk, serta hari kiamat. 4. Dimensi akhlak. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mengharapkan ridha Allah, termasuk perbuatan buruk juga bagian dari akhlak seperti berdusta misalnya. Kita semua mengetahui dusta itu adalah dosa dan termasuk dalam kelompok akhlak mazmumah atau tercela. Tetapi dusta yang dilakukan seseorang bisa juga sekelompok orang untuk menyelamatkan orang lain dalam suatu kegaduhan adalah benar dan tidak menyalahi kaidah ajaran agama. 5. Dimensi kejiwaan. Dimensi kejiwaan merupakan bagian dari kondisi psikologis seseorang dalam menampilkan perilaku keseharian yang hanya dapat diukur melalui tindakan atau perbuatan. Terkait dengan istilah kejiwaan, sebagai ahli menyamakan istilah jiwa dengan kajian psikologi. 6. Dimensi keindahan. Keindahan atau estetika merupakan salah satu bentuk dimensi utama manusia karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terindah dan paling tinggi predikatnya apabila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bahkan Allah adalah pencipta alam semesta yang maha indah dan mencintai keindahan. 7. Dimensi sosial kemasyarakatan. Perkembangan sosial kemasyarakatan merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, saling berkomunikasi dan bekerja sama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Saya akan membacakan materi yang akan saya bacakan. Fungsi, peran, dan tujuan hidup manusia unggul bermartabat. Sebagai hamba Allah, hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat,
haji melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati. Sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. 3. Sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. 4. Bani Adam. Makhluk manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. 5. Sebagai Al-Insan. Tidak hanya disebut sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai Al-Insan, merujuk kepada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dalam melakukan hal lainnya. 6. Sebagai makhluk biologis. Al-Bashar, manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan sebagainya. Sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya, sama seperti makhluk lainnya di bumi seperti hewan dan tumbuhan. Hakikat manusia sebagai manusia biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal, pikiran, serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah unggul dari makhluk lainnya, dan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.